Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan atau menginput pengadaan bahan tanpa melalui proses PO. Jadi biasanya kita untuk pengadaan bahan kita melakukan proses permintaan bahan, kemudian di sini ada proses PO dan seterusnya. Nah, ini bagaimana cara kita melakukan pengadaan bahan tanpa melalui proses PO. Jadi karena ada beberapa situasi ya, misalnya bahan tersebut akan dikirimkan dari kantor sehingga kita tanpa melalui proses PO dan lain-lain, kemudian bisa juga dikirim dari proyek lain, misalnya di proyek A yang lokasinya berdekatan, ternyata ada kelebihan bahan atau bahan yang belum digunakan dan mau dipinjam dulu dari proyek tersebut, ini bisa kita input pengiriman dari proyek lain. Nah, pertama kita akan melakukan pengiriman dari kantor dulu. Menunya ada di menu kantor di sini. Tentunya kita juga harus mempunyai stok bahan yang ada di kantor. Jadi misalnya di proyek A dibutuhkan semen sekitar 30 sak. Ya di kantor harus ada stok 30 sak tersebut untuk bisa dikirimkan ke proyek A itu. Jadi tentunya harus ada stoknya dulu, baru kita bisa melakukan input pengiriman. Nah, bagaimana cara biar ada stok bahan di kantor itu mungkin akan dibahas di konten berikutnya juga. Jadi bagaimana melakukan input permintaan bahan di kantor juga sampai bahan tersedia di kantor. Jadi itu mungkin di konten yang berbeda. Di sini kita akan fokus ke bagaimana melakukan pengadaan bahan tanpa melalui proses PO atau dikirim dari kantor atau juga dikirim dari proyek lain. Nah, di sini untuk mengecek stok bisa kita lihat di daftar kartu stok bahan kantor ini. Nanti bisa kita lihat bahan apa saja yang ready di kantor. Kemudian setelah itu kita tinggal input pengiriman bahan dari kantor. Oke, di sini kita tinggal isi seperti biasanya, seperti melakukan proses permintaan bahan dan proses PO. Kita memilih filternya dulu. Ini kantor asalnya yang akan mengirimkan bahan tersebut dari kantor mana, kita pilih gudang asalnya di mana, kita sesuaikan saja semuanya, tanggal mau dikirimnya kapan, siapa yang mengeluarkan barang bisa diisi juga. Kemudian di sini kelompok tujuannya tentu saja untuk proyek, dan kita bisa memilih untuk proyek mana, gudang tujuannya sesuai gudang yang kita ada ya di proyek tersebut. Jadi kita pilihnya di sini. Nanti kalau mungkin ada gudang A, gudang B, nanti juga dia akan muncul di sini. Siapa penerima bahannya ini kita input juga. Kemudian ini opsional, bisa kita isi atau enggak, tapi sebaiknya memang diisi di sini untuk dikirim oleh siapa. Terus nomor polisi yang bawa kendaraan itu atau bahan tersebut itu berapa, bisa kita isi di sini. Terus drivernya siapa, ini kita bisa isi juga ya. Oke. Nah, setelah itu kita pilih yang icon kacamata di sini. Lihat daftar bahan kantor. Oke. Nanti kita pilih yang semua kelompok saja agar lebih mudah saat kita mau melihat itu ya, stok bahannya. Oke, di sini yang ada hanya semen Gresik. Artinya stok bahan yang ada di kantor itu cuma ada semen. Nah, kita pilih di sini. Misalnya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut adalah 30 sak. Kalau kita lihat di sini stok gudang asal ini ada sekitar 50 sak semen. Jadi karena tadi yang dibutuhkan hanya 30 sak ya, kita kirim sesuai dengan kebutuhan saja, yaitu 30 sak. Kemudian keterangan pengiriman ini bisa kita isi bebas ya, mau diisi apa aja sebagai keterangan untuk pengirimannya. Nah, setelah itu tinggal kita simpan. Kemudian selanjutnya tinggal dilakukan penginputan dari pihak proyeknya. Jadi siapa yang menerima bahan atau siapa yang melakukan penginputan penerimaan bahan di proyek itu bisa melakukan input yang ada di menu input penerimaan bahan di proyek. Oke.
sama seperti biasa ya untuk penerimaan bahan. Di sini tentunya kita harus memilih proyeknya dulu, proyek mana yang kita kirim tadi, kemudian gudangnya, nomor terimanya, kemudian siapa yang terima. Ini kita harus sesuaikan sama seperti yang kita input di itu tadi, yang di menu input pengiriman bahan dari kantor. Kemudian kita tinggal pilih di sini kelompok sumbernya, entah itu dari PO atau kantor. Tapi karena ini transaksi pengiriman dari kantor, kita pilih kantor. Kemudian nomor dan tanggal kirimnya kita pilih di sini. Yang akan muncul hanya satu karena tadi kita cuma melakukan penginputan sekali untuk pengiriman bahan dari kantor. Nah, setelah kita pilih nomor dan tanggal kirim ini, maka otomatis untuk dikirim oleh siapa, nomor polisi kendaraannya siapa, kemudian pengemudinya siapa, ini otomatis terisi seperti yang kita isi di pengiriman dari kantor tadi. Jadi di menu inputan sebelumnya ini akan sama persis, tinggal kita mengisi jam kirimnya jam berapa. Misalnya jam 1 siang, yang diterima misalnya 30 sesuai dengan yang dikirim, ya kita tinggal isi 30, keterangan penerimaan misalnya diterima semuanya. Kemudian setelah itu tinggal kita simpan dan otomatis untuk stok bahan di kantor itu berkurang, dan itu stok semen di proyek itu bertambah. Kita bisa lihat di sini. Kita cari untuk semen gerseknya. Nah, kita lihat untuk semen gerseknya untuk proyek 23003 ini sudah bertambah untuk stoknya. Sekarang ada 30 sak di proyek ini. Oke. Mungkin seperti itu saja untuk pengiriman dari kantor. Selanjutnya kita bisa gunakan cara yang kedua. Jadi misalnya ternyata ada kelebihan bahan dari proyek A dan proyek B misalnya membutuhkan gitu. Jadi kita bisa kirim dari proyek A ke proyek B tersebut. Jadi misalnya di sini kita bisa buka menu proyek bahan, kemudian input pengiriman bahan dari proyek. Kemudian di sini ada tulisan pindah gudang, kita klik aja. Nah, sama seperti menu-menu yang ada di program Ganti ini, sebenarnya semuanya untuk metode penginputannya sebenarnya mirip-mirip semua. Nah, di sini kita tinggal pilih proyek asalnya mau dari proyek mana. Misalnya kita pilih yang 23003 ini. Gudang asalnya ini tinggal disesuaikan ya, sama seperti penginputan biasanya. Kemudian kelompok tujuannya untuk proyek, dan di sini kita pilih untuk proyek mana. Nah, setelah itu kita input semuanya. Kita tinggal ke bagian bawah, kita pilih list daftar bahannya. Kemudian kita tinggal pilih di sini bahan yang akan kita kirimkan ya. Misalnya di sini kita pilih yang semen gresik tadi yang kita minta, misalnya yang akan dikirimkan ke proyek B itu misalnya 15 sak. Nah, setelah itu sebelum disimpan kita pilih dikirim oleh siapa dulu di sini. Misalnya dikirim oleh Agung. Nah, ini bisa kita lengkapin juga untuk nomor kendaraan dan pengemudinya. Setelah itu kita tinggal simpan. Nah, ini akan ada informasi seperti ini, ada satu item bahan yang mau ada di daftar bahan proyek contoh 02. Jadi di proyek 02, proyek contoh yang akan kita kirimkan semen ini, untuk bahan semen sebenarnya belum diinputkan ke daftar bahan proyek. Jadi kalau kita kirim seperti ini, otomatis dia akan terinput di daftar bahan kalau kita klik yes di sini. Oke. Nah, kita tinggal klik OK, kemudian tinggal samakan bahan, samakan harga di sini. Setelah itu simpan. Oke.
klik simpan, otomatis untuk pengiriman barang dari proyek A ke proyek B itu sudah terinput ya di sini. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk stok bahan dari proyek A akan berkurang 15 sak dan stok bahan dari proyek B yang kita kirimkan bahan tadi akan bertambah sebanyak 15 sak. Kira-kira seperti itu transaksi yang kita bisa lakukan untuk pengadaan bahan kalau kita nggak input melalui proses PO. Jadi bisa dikirim dari kantor, bisa juga dikirim dari proyek lain seperti itu. Terima kasih.